Perkenalkan, nama aku Anissa Ali Syaida, bisa dipanggil Anissa, dengan NIM 2299548. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya tinggal di Jogja. Saya di Jogja, tapi tepatnya di Kalasan. Sebenarnya maksudnya Sleman sih. Saya sekarang berusia 20 tahun. Oke. Saya di sini. Saya di sini karena akan mempresentasikan dari tugas akhir UAS kepemimpinan. Oke. Langsung saja ke pembahasannya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jika saya bukan bersedia sih, ada kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, saya lebih memilih, karena saya belum pernah mengikuti organisasi atau belum pernah berpartisipasi dalam organisasi. Untuk sekarang saya lebih memilih untuk memimpin dalam organisasi di mahasiswa atau di kampus, karena mengingat bahwa saya belum ada pengalaman dalam kepemimpinan atau leadership. Saya belum ada kayak pengalaman dalam mengatur sebuah teamwork atau mengatur sebuah jalannya acara atau jalannya seperti jalannya seperti organisasi tersebut. Lebih baik, saya merasa bahwa lebih baik untuk saya bukan mengikuti memilih untuk ikut organisasi, memilih dalam memimpin organisasi dalam ruang lingkup kampus itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu organisasi apa yang pernah saya ikuti atau naungi. Yang pertama, ketika saya SMP itu pernah ikut OSIS, yaitu suatu organisasi organisasi di tingkat sekolah gitu. Lalu untuk tingkat SMA saya tidak ikut, karena memang saya SMA tuh nggak begitu suka ikut organisasi. Lalu ketika kuliah, saya sudah ada niatan untuk ikut dalam seperti BEM, Senat, dan himpunan, tapi karena saya moodnya tuh kayak ya nggak ya. Nah, ketika itu kebetulan banget mood saya tuh tiba-tiba kayak udah nggak usah aja deh, ya udah saya mending menuruti mood saya tadi kan. Nah, setelah itu saya mikir kok kayaknya misalkan nggak ikut organisasi, kamu mau kenal orang lain selain dari kelas itu dari mana gitu kan. Saya mikir kayak gitu. Terus tiba-tiba pas bulan bulan April kalau nggak salah, April atau Maret gitu nggak salah, itu tuh pembukaan seperti kepanitiaan, sebenarnya bukan organisasi, kepanitiaan lebih tepatnya, kepanitiaan untuk kepanitiaan ospek dalam ruang lingkup kampus gitu. Nah, saya iseng-iseng coba daftar, akhirnya keterima. Nah, dari situlah saya mulai kenal dengan teman saya yang beda prodi, kayak cutting atau teman satu pelantaran yang beda prodi, sharing ngobrolin nyambung. Akhirnya ya udahlah, deket sama mereka ini. Akhirnya setelah itu saya kedua ikut juga dalam kepanitiaan, yaitu panitia ini musyawarah suatu lembaga di kampus. Nah, itu saya ikut dalam kepanitiaannya. Agak lumayan lama juga sih ini ya musyawarahnya karena sudah berjalan berapa hari ya, hampir 15 hari lah, sudah hampir 20 hari bahkan gitu. Oke, visi misi dan strategi saya jika saya memimpin sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu meningkatkan kinerja atau sumber daya manusia dalam organisasi yang saya pimpin. Lalu
mencapai tujuan bersama. Selain itu memperkuat rasa saling peduli antar sesama. Lalu tujuannya agar bisa mencapai tujuan bersama. Oke, seperti itu. Saya memulai proses memimpin dimulai dari hal-hal kecil, misalkan mengatur bagaimana Anda mulai proses memimpin. Caranya untuk saya memulai proses memimpin yaitu dimulai dari hal kecil seperti rasa peduli antar sesama, terus kayak caring, kayak tidak lebih mementingkan kepentingan orang lain dulu ketimbang kepentingan sendiri, karena egonya dalam memimpin itu harus dikurangin sih. Nggak bisa dengan ego tinggi, itu nggak bisa, karena itu akan merusak sebuah organisasi dan itu akan berdampak buruk kepada teman-teman satu. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara agar saya bisa menyampaikan sebuah visi misi saya pada anggota. Oke, caranya kalau menurut saya sendiri, saya akan menyampaikan visi misi dan tujuan saya seperti ini. Lalu saya akan menyampaikan visi misi saya dengan halus sih. Saya sebenarnya orangnya nggak bisa yang halus, cuman kan mengingat bahwa banyak yang saya pimpin, karena memang ini mengatur sebuah organisasi tidak bisa dengan kepala panas dan kepala dingin. Lalu itu tadi saya menyampaikan bahwa visi misi saya seperti ini. Kalau misalkan gak ada yang setuju, silahkan membantah, atau bukan membantah sih, silahkan menyanggah. Oke, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana jika saya di dalam organisasi saya terkena masalah itu baik eksternal maupun internal. Misalnya saya akan membicarakan kepada anggota saya bagaimana permasalahan ini, lalu cari jalan keluarnya, lalu kita akan memutuskan bahwa permasalahan itu kayak gimana, lalu maksudnya cari votingnya gitu loh, ini mau di kayak gimanain gitu loh. Begitu kalau misalkan saya begitu. Lalu ke pertanyaan terakhir ya, gaya kepemimpinan apa yang akan saya pakai? Saya akan memakai gaya kepemimpinan demokrasi, karena mengingat bahwa demokrasi merupakan gaya kepemimpinan yang sangat umum dan yang paling netral lah kasarannya, seperti itu menurut saya. Oke. Sudah nggak terasa nih, waktu kita udah cepet aja ya. Karena ini juga mengingat bahwa ini untuk tugas, jadi kita nggak bisa lama-lama. Oke. Cukup sampai di sini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.